Maka dimulai. Maka selesai. Oke, seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fisika. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, kita harus lebih baik dari yang kemarin-kemarin ya. Karena foto SMA 3 apa? Sekolahnya para juara. Harus semangat, oke? Ya. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Aisyah, Saya Bu. Silvi, ya. Tarita. Oke, 3 4, 1 yang tanpa keterangan, 2 dispek, 1 sakit, ya. Oke. Oke, hari ini kita mulai pembelajaran fisika kita. Ada baiknya kalian saksikan dulu video berikutnya, ya. Bisa terima? Pada suatu sore hari, kami berjalan-jalan keliling kompleks dan menemukan sebuah pohon mangga yang tinggi sekali. Pohon mangga ini lebat, buahnya banyak. Tapi, apa yang tidak terjadi dari pasukan? Oke. Udah melihat semua videonya? Kira-kira ada nggak siapa yang mau ya, yang mau bercerita tentang apa sih video itu tadi? Ada yang tahu? Ada yang kan udah nyimak ya? Kira-kira apa sih yang akan apa yang maksud dari video yang ada tadi? Ya, coba ceritain kembali. Kira-kira apa? Ada beberapa orang, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini, gitu. Ada yang bisa bercerita? Silakan. Angkat tangannya. Andrea, menyimak tadi? Apa menurut Anda video itu menceritakan tentang apa? Tentang pengukuran yang seperti apa menurut Anda di video? Menggunakan jengkal. Apakah jengkal termasuk pengukuran? Pengukuran yang oke, menurut Andrea video tadi adalah tentang pengukuran. Ada lagi? Alif? Menurut Anda video tadi adalah menceritakan tentang apa? Pengukuran. Jadi dari video yang saya sajikan ini, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Materinya yaitu tentang pengukuran. Ya, jadi memang benar video tadi adalah video tentang pengukuran. Kita sudah mempelajari sebelumnya di dalam pengukuran kita dikenalkan dengan yang namanya alat ukur. Ada berapa alat ukur dalam fisika? Ada banyak, tapi yang kemarin sudah dijelaskan. Itu adalah apa? Satu adalah penggaris. Yang kedua, Jangka sorong. yang ketiga, Mikrometer. mikrometer. Oke, sebelum lanjut, Ibu mau tanya-tanya dulu sebentar, sedikit ya. Kalau jangka sorong, ini kita dikenalkan dengan skala di dalamnya, iya enggak? Iya, Bu. Ada berapa skala dalam jangka sorong? 2. Dua. Skala apa? Skala utama sama skala minor. Utama dan skala minus. Untuk yang di mikrometer ada berapa sama ya? Sama. Ada skala utama juga dan ada skala minus. Oke. Nah, kalau selama ini mungkin Anda pernah melakukan praktikum pengukuran,
itu menggunakan alat-alat yang hubungannya sama fisika, tapi kali ini praktikum yang akan Ibu lakukan ini bersama kalian agak sedikit lain. Kenapa lain? Karena alat ukurnya, alat yang digunakan atau bahannya, saya menggunakan daun, ya. Kalau yang biasa kan ketebalan buku, ketebalan plat, ketebalan persegi, kemudian logam bulat diameter logam. Nah, kalau ini kita manfaatkan yang ada di sekitar kita mau mencoba menghitung ketebalan dari sebuah daun. Dengan cara apa? Dengan alatnya ada bisa pakai jangka sorong, bisa pakai mikrometer. Selain daun, apa lagi yang mau saya gunakan? Nah, ini saya menggunakan buah-buahan, anggur, ya. Kenapa kok anggur, Bu? Ya, nanti kita lihat apakah ketebalan anggur itu ada bisa dihitung menggunakan pengukuran, ya. Kemudian berapa nilai diameternya menggunakan jangka sorong dan mikrometer, berapa nilai hasil pengukurannya. Oke. Selain anggur, Ibu juga ada ini selengkeng, ya. Selain selengkeng, nih ada jeruk, ya. Jadi kenapa saya membuatnya beda dari yang sebelumnya? Karena ada tujuan dalam praktek yang mau saya lakukan. Oke, kita lanjut ke kegiatan inti. Baik, tadi kan bertanya ya, kenapa kok Ibu mau prakteknya beda dari hal-hal yang biasa di fisika lakukan? Itu tujuannya Ibu melakukan satu pendekatan, ya. Tujuan pembelajaran hari ini itu ada dua. Yang pertama itu melalui pembelajaran PBL. PBL itu adalah Problem Based Learning yang diintegrasikan dengan pendekatan STEM. Peserta didik itu diharapkan melakukan pengukuran dengan alat ukur panjang dan tebal serta diameter, misalnya menggunakan penggaris, jangka sorong, dan mikrometer. Untuk tujuan yang kedua, tujuan keduanya itu menerapkan konsep pengukuran pada pembuatan hasil poster, nanti pembuatan hasil dari kalian praktek, ya. Pengukuran yang dilakukan dengan berbagai contoh tadi lalu diaplikasikan ke dalam bentuk poster. Oke, ke dalam bentuk poster. Oke, sudah tahu ya tujuan yang akan kita lakukan di praktek ini? Ada pertanyaan? Bisa saya lanjut? Bisa. Lanjut, kita langsung ke tahap selanjutnya. Baik, saya minta setiap membentuk 3 kelompok, ya. Silakan langsung menuju kelompok masing-masing.
Oke, saya mulai. Oh my god, saya dulu silakan. Pagi-pagi minum air hangat. Biar manis tambahkanlah coklat. Assalamualaikum wahai sahabat pagi cerah, makin semangat. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pengukuran fisika. Yang berdiri di sini ada saya Khairil. Saya Muhammad Abdul Fauzan. Saya Akbar Majid. Tujuan kami tentang hasil pengukuran yang telah kami lakukan. Kami mengukur ada dua buah dan satu daun. Yang pertama ada buah kelengkeng, kedua ada buah anggur, dan yang ketiga ada daun ketapang. Nah, hasil pengukurannya itu yang pertama itu ada buah kelengkeng, di mana setelah kami melakukan pengukuran, skala utama dari buah kelengkeng adalah 2,3 cm dan skala nominusnya adalah 2 cm. Setelah kami kali dengan satuan yaitu 0,1 cm menghasilkan 0,02 cm. Jadi diameter dari buah kelengkeng adalah 2,32 cm dan terdiri dari 3 angka penting yaitu 2, 3, dan 2. Nah, untuk anggur, skala utamanya adalah 2,3 cm, skala minusnya adalah 3 cm. Setelah kami kalikan dengan ketentuannya adalah 0,01 cm menghasilkan 0,03 cm. Diameternya adalah 2,33 yang terdiri dari 3 angka penting juga. Dan selanjutnya mengenai daun ketapang yang akan dijelaskan oleh Aurel. Statusnya itu daun ketapang. Skala utamanya itu 0,1 cm, skala minusnya itu 8, dengan 0,1 cm, dan hasilnya 0,3. Ketebalannya 0,1 ditambah 0,38, hasilnya 0,48 mm. Ini sama ya, harusnya itu 2 angka penting, yaitu 4 sama 8. Bukan 3 angka penting, tapi 2 angka. Jadi sekali lagi kan, walaupun kita bikin poster di pengukuran, aturan angka penting sangat berpengaruh ya. Jangan sampai salah. Tujuannya tadi sebutkan, kalian melakukan praktek ini belum disebutkan tujuannya tadi adalah apa? Mengetahui diameter dari buah-buahan dan daun-daun. Selain melakukan pengukuran, ada mengaplikasikannya ke dalam bentuk poster. Jadi ini contoh poster hasil pengukuran dari kelompok 3. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain atau masukan? Jadi kesimpulannya setelah Anda melakukan praktek ini, apa yang Anda dapatkan dari kelompok Anda? Kesimpulannya Jadi dengan menggunakan metode pengukuran, kita bisa mengukur apa saja seperti buah, daun, dan lain sebagainya. Dengan pengukuran ini kita bisa mempermudah kehidupan kita dengan menggunakan alat-alat tersebut. Oke. Paham ya? Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Ditutup. Kalau dibuka dengan pantun, boleh ditutup juga dengan pantun ya. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi hubunganku dengan kamu. Udina membawa bonsai. Duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kenapa? Tujuannya? Oke, kelompok selanjutnya, kelompok 2. Oh my god. Seadanya aja ditampilkan. Yang penting ibu mau melihat posternya itu seperti apa. Poster pengukuran dari kelompok 2. Nanti bisa ibu lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Jangan lupa dibuatkan bukukan ya.
ini adalah kita bisa melakukan pengukuran dengan alat ukur panjang dan tebal serta diameter, misalnya menggali jangka tolong dan metode fleksibel. Selain itu juga kita dapat menerapkan konsep pengukuran pada pembuatan konsep hasil pengukuran beberapa ukuran. Oke, aku mau lanjut. Alat bahannya. Alat bahan yang kita gunakan itu ada huruf, jangka sorong, kita memakai buah-buahan, ada anggur, ada anggur, jeruk, dan yang sama kemudian ini saya akan menjelaskan yang pertama dari diskusi yang kami lakukan, kami mendapatkan soal utamanya 5,1 cm, 15 kali 0,1 cm, hasil 0,6 cm. Dan mengukur diameternya dari skala utama, skala rendah, skala rendah, dan hasil 5,1 cm. Oke. Kemudian ini adalah slide yang kalau di kelompok 1 tadi, kelompok 3 tadi ada angka penting ya di situ, tapi nggak apa-apa. Ini aturan angka penting Anda tahu bagaimana cara penjumlahan dalam angka penting. Nanti direvisi aja ya. Untuk gambar-gambar yang lain karena waktu dan lain hal, jadi kita sambung aja lagi di pertemuannya. Oke. Kesimpulannya menurut kelompok Anda? Jadi dengan adanya ini kita juga tahu bagaimana cara mengukur dari buah-buahan ini, kita tahu bagaimana cara menggunakan jangka sorong dan juga kita dengan menggunakan mikrometer dan jangka sorong itu kita jadi tahu pengukuran yang pas. Jadi tidak dengan jengkal, kalau jengkal itu setiap orang beda-beda. Jadi kita menggunakan alat yang sudah pasti. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok. Terima kasih, silakan ditutup. Oke, sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita sudah mendapatkan 2 kelompok yang melakukan presentasi. Dari kegiatan kita hari ini, Ibu ingin bertanya, suka nggak dengan cara praktek yang seperti ini? Suka! Lebih paham Bu? Kira-kira lebih enak di penerimaan kamu nih yang begini atau dijelasin aja? Praktek yang kayak gini ya? Kalian tahu metode yang saya gunakan tadi? Saya menggunakan PBL, kemudian pendekatannya adalah menggunakan STEM. STEM itu apa? Sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Seninya di mana? Kita menjadikan tadi sebuah ternyata dengan kita melakukan pengukuran pun itu bisa kita jadikan seni ya, dalam bentuk seninya adalah poster. Di dalam poster kan ada teknologinya ya Kak? Ya, harus Anda kuasai juga. Oke, kesimpulannya pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa mewakili merefleksi dari pengukuran yang sudah kita lakukan? Silakan unjuk tangannya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini menurut Anda seperti apa? Silakan. Alif, menurut Anda pembelajaran kita hari ini kesimpulan yang Anda dapatkan apa? Kita bisa tahu cara mengukur hari-hari juga, bisa memanfaatkan bisa
Jadi senang ya dengan Oke, dari kelompok sini, kalau sana tadi katanya bisa terjun langsung, pegang alat dan praktek langsung, bisa ngerti dengan mengukur sendiri. Kalau kelompok sini gimana? Yang keras suaranya? Itu bisa ukur daun 2 jalur kelengkeng menggunakan mikrometer dan di atas itu memberikan hasil yang akurat, konsisten, efisien dan juga pastinya aman karena melindungi benda dari kerusakan. Jadi di kelompok 3, apa kesimpulannya dari pertemuan kita ini? Kesimpulan dari sini adalah saya bisa mengetahui langsung dari dua ukuran, yaitu dari skala nilainya, skala utama, dan diameternya yang kita dapatkan. Jadi benar ya, kalau kita belajar dengan cara seperti ini itu ingatnya bakalan lama, ya enggak? Ya, pengukuran ini kan akan kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari, ya. Jangan hanya fokus di pengukuran yang biasa kita lakukan di fisika. Hari ini kita melakukannya pada buah-buahan, pada daun, pada benda lainnya, ya, sehingga punya satu ketetapan pengukuran, ya. Skala pengukurannya adalah skala Normius sama skala utama. Bukan lagi pengukuran itu berdasarkan jengkal, ya enggak? Atau apapun, tapi ini sudah akurat, bendanya, alatnya sudah ada. Oke? Untuk hari ini cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Masih ada pertanyaan kah tentang kegiatan kita hari ini? Paham semuanya? Nah, kesimpulannya fisika itu susah atau enggak sih? Kenapa enggak? Menyenangkan jika praktek. Apa lagi? Seru jika praktek dulu, gitu ya. Teknologinya harus digunakan biar gak bosan, gitu. Oke, terima kasih. Oke. Jadi yang enak itu adalah dengan guru yang tepat. Metode seperti ini sepertinya kalian menyukai ya? Oke, untuk hari ini cukup sekian. Kita lanjut di kegiatan kita selanjutnya. Untuk poster aslinya atau yang udah di print nanti dikumpul ke ibu ya. Saya kasih waktu 2 hari untuk nge-printnya ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau juga dengan doa, maka sekarang kita harus berdoa selesai acara pembelajaran. Silakan Farhan, pimpin. Saya belajar